Ya, bang, kacamata kemana bang? Ya lupa pakai. Gak penting sebenarnya, tapi ya gimana ya? eh Kacamata saya, aduh lagi malas pakai gitu. Apa karena di atas sih, jadi harus ngambil dulu. Lagi pula di atas tuh kamar berantakan. Emang udah sisa barang-barang yang harus diangkut doang gitu ya. Oh ya, karena belum tahu. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, saya udah cerita di video saya di channel yang lain bahwa ya 2 minggu saya hilang itu dikarenakan satu, saya sakit. Yang kedua, sekarang mau pindahan sementara karena rumah mau renov, jadi ya belum sempet ngapa-ngapain ya, terlalu banyak aktivitas lah. Nah, yang ketiga, pasien banyak. Capek ya, capek banget gitu ya, pasien banyak gitu di kantor, jadi emang harus banyak yang harus diberesin dulu dan baru beres sekarang. Ya, selamat datang di Wrestling Universe Indonesia. Kembali lagi bersama saya Dito dari MF Wrestling. Hari ini kita mau bahas sedikit aja soal satu program yang baru banget dibicarain kemarin. Ini saya tapping hari Rabu, beritanya hari Selasa. Jadi ada satu program dari WWE, itu namanya adalah WWE Independent Development. Ya pokoknya disingkatnya itu WWID. ID-nya bukan Indonesia tapi jadi WWID ini adalah sebuah program yang mana fungsi utamanya adalah meningkatkan jejaring, meningkatkan networkingnya WWE dalam mencari pegulat-pegulat berbakat yang dari segmen independent wrestling atau gulat independen, atau kita bisa sebut indie ya, yang bukan brand besar dan lain sebagainya. Fokusnya adalah kita mencari yang memang dididik dari awal menjadi pegulat, bukan yang dari WWE, bukan yang talent biasa terus masuk WWE terus dilatih buat jadi pegulat, bukan. Jadi memang sudah certified, dilatih menjadi pegulat di tempat yang lain. Beberapa tempat yang sudah verify, yang sudah resmi bergabung dengan program yang WWE ini adalah, yang pertama itu Nightmare Factory-nya Cody Rhodes, yang kedua adalah Black and Brave Wrestling punya Seth Rollins, yang ketiga adalah Reality of Wrestling punya Booker T. Ada beberapa tempat lainnya, kalau nggak salah sejauh ini udah ada 5 yang dikonfirm bergabung dengan WWID program. Tapi yang 2 lagi saya lupa namanya apa ya, Knock X kalau nggak salah atau apa namanya, ada itu salah satunya. Satu lagi saya lupa namanya, beneran lupa. Jadi nanti teman-teman silakan bantu cari juga ya di kolom komen. Apa saja nama-nama perusahaan yang bukan perusahaan ya, apa saja nama-nama sekolah atau tempat yang bekerja sama dengan WWE untuk mengorbitkan talent-talent terbarunya nanti ke WWE di waktu yang akan datang. Program ini menurut saya sih bagus ya, karena apa? Jadi secara resmi WWE terbuka untuk meningkatkan jejaringnya, mencari pegulat-pegulat baru yang certified dan bisa dilatih di kemudian hari untuk menjadi lebih besar. Dan chance-nya pegulat-pegulat indie ini juga akan lebih besar untuk bergabung ke WWE. Jadi nggak yang, aduh gimana ya, saya harus ikut try out, nunggu dipanggil dan lain sebagainya. Nggak. Jadi kesempatannya akan lebih besar gitu untuk dapat bergabung dengan WWE. Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil? Nggak tahu juga. Kita nggak bisa menilai ini terlalu dini ya. Cuman gini, yang agak lucu adalah yang panas bukan fans mana-mana. Sudah jelas yang fans yang panas yang saya lihat so far itu adalah mostly adalah fans-fansnya AEW. Kenapa? Menurut mereka, hal ini akan membunuh segmen indie gitu. Ya jadi ya WWE itu secara terbuka ingin memonopoli pasar gulat. Justru kalau kata saya, dengan hal seperti ini lebih bagus. Karena apa? Dia tidak mematikan si independent scene-nya. Beda sama waktu tempo hari yang memang Evolve dibeli ujungnya ya. Waktu kerjasama dengan Evolve, tapi ujungnya Evolve dibeli. Tapi di case itu nggak begitu relevan juga. Kenapa? Karena memang Evolve sendiri sebenarnya udah sekarat keuangannya. Sehingga ujungnya apa? Asetnya dibeli. Kemudian si Gabe Sapolsky, si ownernya, dia gabung ke WWE sebagai produser untuk sementara waktu itu ya. Nggak tahu sekarang sih kalau nggak salah udah keluar ya. Cuman waktu itu emang seperti itu kurang lebih. Dan sisanya kemana? Ada 3 kan waktu itu yang punya itu, ada Gabe Sapolsky, satu lagi saya lupa, satu lagi ada Davey Richard. Davey Richard memang sudah pensiun dan dia fokus sekarang jadi dokter.
beneran dia jadi dokter Pak. Waktu itu kan dia tuh sempat jadi pemadam kebakaran, terus kuliah lagi, nah akhirnya dia jadi dokter. Itu. Nah waktu itu Evolve itu memang posisi udah sekarat. Terus kalau misalkan teman-teman mau komen lagi, ICW Inside Championship Wrestling, ada Progress juga, itu kan dia kerjasama dengan WWE, tapi sekarang malah jadi tambah redup. Dan lihat scene British Wrestling jadi tambah redup gara-gara dua perusahaan ini bekerja sama dengan WWE. Ya sekarang faktanya, yang pertama, teman-teman tidak bisa mengignore keberadaan pandemi. Yang mana pandemi ini memang benar-benar bisa dibilang mengganggu keberadaan scene gulat itu sendiri. Yang mana waktu pandemi teman-teman bisa lihat banyak show yang gak jalan, banyak show yang berantakan, sehingga bingung juga gimana cara mereka untuk fight back gitu. Salah satu yang kena dampaknya yang besar itu adalah NWA, National Wrestling Alliance, yang mana teman-teman tahu lah. Mereka itu waktu itu sumber keuangannya cuma 2. Itu apa? Yang pertama adalah dari penjualan tiket, yang jelas ya, penjualan tiket, penonton masuk terus bayar gitu. Yang kedua adalah apa? Dari YouTube. Jadi mereka beneran memonetisasi, bukan jadi bagian ya kita korporat, kita punya arsip media dan lain sebagainya yang free ini kurang lebih ada di sini di YouTube. Enggak. Jadi mereka pol-polan all out di YouTube. Dan ketika salah satunya hilang, maksimalin YouTube. Gimana caranya? Bingung juga kan. Ujung-ujungnya apa? Banyak pegulat yang dilego. Salah satunya siapa? Yang setara banget itu 2 nama. Ricky Starks ke AEW, sama Thunder Rosa juga sih sebenarnya. Cuman yang jelas itu Ricky Starks ke AEW, LA Knight. Dan waktu itu yang namanya masih Eli Drake lah, ke WWE. Itu. Makanya jadi kalau misalkan dibilang, kerja sama WWID ini merusak pasar indie, enggak juga kalau kata saya. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman mau bilang gitu ya, WWE bekerja sama dengan indie ini dianggap merusak, lantas ya kalau misalkan kita lihat di perusahaan lain apa kabar gitu. Saya nggak mau mendiskreditkan AEW di sini, cuman ya lagi-lagi kalau misalkan teman-teman fanatismenya terlalu buta, bahaya juga. Makanya di sini saya juga pengen kayak meluruskan aja, WWID ini kita belum bisa menilai bagus jeleknya, kita nggak tahu juga. Boleh kita berekspektasi bagus, boleh kita berprasangka jelek sama keberadaan si WWID ini. Cuman ya bahaya juga guys. Kalau misalkan terlalu ya, bukan keterlaluan, lebih ke kita kok memasang kecurigaannya berlebihan gitu. Karena gini, percaya atau tidak teman-teman, saya coba mengobrol dengan AI, dengan Gemini, untuk mengetahui situasi yang dijalankan seperti ini. Jadi menurut si Gemini AI ini, kecurigaan teman-teman yang berdasarkan ya karena teman-teman tidak suka WWE, akan melakukan segala sesuatu yang dibilang orang banyak itu baik, itu part of inferiority complex. Jadi ya teman-teman, solusinya jangan merasa inferior gitu. Jadi ya teman-teman membuka diri, teman-teman ya mencoba mencari persepsinya gitu. Boleh teman-teman tidak setuju dengan pendapat orang lain yang sudah dibicarakan, boleh teman-teman tidak suka, tapi ya teman-teman juga harus membuka fakta bahwa ya nggak bisa kita semata-mata kalau kita nggak setuju dengan mereka kita tolak, nggak bisa kayak gitu. Lagi-lagi sih kita harus mengetahui juga dengan matang gitu. Ini dari segi bagusnya seperti apa, kita bisa menganalisis bersama yang jeleknya seperti apa. Karena lagi-lagi saya juga tidak sepenuhnya bilang ini adalah hal yang bagus, tapi kita juga harus mencari lagi gitu ya secara lebih dalam bagaimana sih perjalanan si WWID ini ke depan. Mudah-mudahan sih tidak ada gangguan ya. Mudah-mudahan sih sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan apa yang ingin diberikan oleh WWE kepada penonton ke depannya dan ke scene gulat itu sendiri. Karena gini, kalau misalkan dibilang WWE dengan monopoli itu adalah dua kata yang saling berhubungan, tapi ya gimana? Sekarang kan beda. Sekarang udah bukan korporasi private lagi. Jujur aja sekarang itu udah bukan korporasi private lagi. Sekarang ini WWE adalah sebuah korporasi yang terbuka gitu, buat umum. Sehingga kalau misalkan pengambilan langkah-langkahnya juga tidak berdasarkan suka-suka orang gitu. Tidak suka-suka yang punya,
tapi dipertimbangkan di lingkup perusahaan itu sendiri gitu. Makanya The Rock aja mau abusing power dia nggak bisa Pak. Karena apa? Ini korporasi udah jalan gitu sih. WWE dibuat TKO ini ya udah jadi korporasi aja, bukan yang private company, sehingga solusinya kalau waktu private company kan cuman perlu meyakinkan Vince McMahon aja. Kalau Vince sudah yakin, pasti ke akses untuk membuka abusing powernya itu bisa jalan. Tapi kan sekarang udah gak bisa, udah susah juga. Jadi akhirnya apa? Ujung-ujungnya adalah mencari jalan tengah gitu. Kalau dulu kan jalan tengahnya cuma dia sama Vince McMahon aja. Kalau Vince McMahon-nya oke, deal. Sekarang nggak bisa, udah susah. Jadi kayak gimana ya? Ya teman-teman, ada unek-unek apa nih soal WWID ini? Silakan ya teman-teman, obrolkan di kolom komen. Nanti kita ngobrol bareng-bareng. Silakan. Kalau ada masukan mau bahas apa, nanti silakan tulis aja di kolom komen. Jangan lupa like dan share videonya jika dirasa bermanfaat, dan kita ketemu lagi minggu depannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Yuk, itu aja dulu buat hari ini. Nanti kita ketemu lagi di video Wrestling Universe Indonesia yang berikutnya. Sekian.